Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalifah mujma wa araba wa atkahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Agar lebih semarak, kita teriak dengan yel-yel Partai Perindo. Jadi untuk semua, kita kepalkan tangan kita yang kanan dan ini jadikan panduan. Nanti kalau saya teriaki Partai Perindo, jawabnya Indonesia Sejahtera. 2 kali. HT yang pertama jawabnya siap. HT yang kedua jawabnya luar biasa. Kita coba. Partai Perindo, Indonesia Sejahtera. HT Siap. HT Luar biasa. Terima kasih. Nah, itu dijadikan panduan untuk kita di Jawa Barat. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Cianjur, Bapak Iman Yuliana, SHSN. Yang saya hormati, saya banggakan juga para pengurus DPW yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sangat saya hargai, saya hormati. Yang sangat saya hormati, saya banggakan hadir pada kesempatan ini seluruh ketua-ketua DPD Partai Perindo se-Jawa Barat. Yang saya banggakan para pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Cianjur, para ketua dan pengurus DPC Partai Perindo Kabupaten Cianjur yang saya banggakan. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hadir bersama-sama, bersama saya. Kita menggunakan uniform Partai Perindo. Dan ini ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang Partai Perindo di Kabupaten Cianjur. Pertama kali saya berterima kasih dan menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang tiada terhingga kepada Ketua DPD Pak Iman dan panitia serta pengurus DPD dan yang hadir dari DPC serta semuanya, bahwa ini sangat menggembirakan, sangat menyenangkan, menyentuh kalbu, sehingga ini adalah tolak ukur pertama kita akan melangkah bersama Partai Perindo, membesarkan Partai Perindo dan siap menang pada pemilu 2019. Ini yang ke-9 kita bertemu, artinya bahwa ini bisa disebut silaturahmi, tapi juga tadi pengarahan dan penyerahan dokumen. Sesungguhnya Partai Perindo se-Jawa Barat itu sudah sangat siap dan 95 bahkan 99% pengurusan sampai ke DPC itu sudah selesai. Dapat kita maklumi bahwa saya beserta pengurus DPD hadir di setiap kabupaten kota, memenuhi DPD
ini adalah untuk memberikan keyakinan, untuk memberikan pengarahan khusus kepada calon-calon pengurus DPD dan DPC. Karena apa? Jadi para pengurus DPD, para ketua-ketua DPD itu sudah saya berikan pemahaman mengenai Partai Perindo. Oleh karena kita akan berjuang bersama-sama membesarkan partai seluruh Jawa Barat, maka seluruh komponen kepengurusan yang belum adalah ketua dan pengurus DPC serta ranting. Jadi hari ini adalah bagian dari kelanjutan itu. Nah, ini jangan kita bosan, jangan kita menganggap hal ini sangat sederhana dan tidak memiliki arti apa-apa. Karena tadi kita sudah dengar begitu antusiasnya masyarakat Jawa Barat yang berada di Kabupaten Cianjur itu masuk dan menerima Partai Perindo. Nah, ini artinya bahwa kita harus betul-betul siap, tidak main-main, tidak basa-basi. Ini untuk membesarkan partai ini, dan kita siapkan infrastruktur untuk memperkuat mesin politik kita. Saya bersama kawan-kawan DPW ini tidak surut, tidak merasa lelah, tidak merasa capek. Ini 27 kabupaten kota akan kita datangi seperti ini, agar sesuatu yang akan kita perjuangkan Partai Perindo ini dapat dipahami. Apa itu Partai Perindo, mau kemana dan bagaimana di 2019 harus dulu dimengerti, harus dipahami oleh semua pihak. Informasi mengenai Partai Perindo ini jangan sampai terputus di sekedar ketua DPW, pengurus DPW atau ketua DPD saja. Saya yakin penuh, yakin sekali bahwa pengurus DPW, ketua DPD dapat menjelaskan ini semua kepada tingkatan masing-masing. Tetapi saya sebagai ketua DPW memiliki satu kewajiban, itu untuk memberikan penjelasan partai kita yang baru hadir di Kabupaten Cianjur ini, yang kemudian hari akan kita berjuang bersama dengan Partai Perindo. Ini Partai Perindo ini adalah partai baru di kancah perpolitikan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Partai ini sudah berbadan hukum, namun kita sekarang sedang melakukan penyusunan kepengurusan DPD, DPC, dan ranting. Jangan kita pernah bosan mendengarkan penjelasan-penjelasan seperti ini. Saya bahasanya sama. Di kabupaten yang lain, DPD yang lain seperti ini. Tapi bagi Cianjur baru mendengar, inilah penjelasan. Jadi tidak ada dua. Penjelasan sama, itu juga. Jadi untung saya masih hafal. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin di kabupaten kota yang lain seperti ini juga. Namun ini akan memberikan arti dan dampak positif bagi kita semua yang akan berjuang itu bersama Partai Perindo. Partai Perindo ini tadi saya sudah sampaikan adalah sebuah partai politik yang baru di Republik ini. Namun ini akan menjadi partai alternatif yang akan digandrungi, yang akan dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Cianjur. Apa? Oleh karena seperti kita ketahui, banyak sekali partai politik yang kita ketahui, dan kita barangkali berada di dalam partai politik itu di masa yang lalu. Kalau hari ini kita berada di Perindo,
maka kita juga harus tahu ini adalah partai yang benar yang Anda pilih. Jadi pada saat saya memilih partai ini untuk saya pimpin di Jawa Barat, saya yakin lebih dari 1.000 orang, bahkan puluhan ribu, lebih dari itu, bahkan juga jutaan, itu insya Allah akan sama naluri itu dan akan memilih Partai Perindo. Partai Perindo ini akan menjadi sesuatu yang berbeda daripada partai yang lain. Yang berbeda itu adalah apa? Kita bangga kepada partai-partai yang lalu, tetapi itu menurut kita sudah lewat, sudah berlalu. Yang lalu berlalu, akan datang selalu memburu. Namun kita tahu gelangan hidup pasti berlalu. Itu sudah selesai. Sekarang yang ada adalah Partai Perindo. Kita tidak menafikan bahwa yang lalu itu ada partai-partai besar. Jelas, saya sekretaris DPD Partai Demokrat masa lalu. Sekarang saya di Perindo. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak juga sama di partai yang lain. Sudah, silahkan saja. Jangan ada lagi bayang-bayang itu, karena itu sudah berlalu. Mari kita sekarang bersama-sama di Partai Perindo. Jadi yang lalu itu sudah selesai. Kita tidak salah waktu itu masuk di partai yang itu. Tapi kalau hari ini kita masih berada di situ, itu salah kalau menurut saya. Kenapa? Apa yang sekarang kita saksikan? Apa yang telah dijanjikan? Apa yang sekarang terjadi di masyarakat? Pada saat terjadi gonjang-ganjing politik saat ini, pada saat ketidakpastian politik di negeri ini, pada saat terjadi kegaduhan politik di tanah air kita, negara seperti ini, itu akibat dari partai politik. Maka itu sudah tidak ada lagi partai besar. Partai besar yang sangat mengakar, Golkar, sudah pecah. Siapa yang mengatakan tidak pecah, sudah selesai. Itu artinya. Jadi partai yang lainnya juga sama. Nah sekarang kita beda. Ada pertanyaan kita, Bu, partai Anda itu apa? Siapa ketua umumnya? Anda tidak lihat itu beda dengan kita? Bukan itu. Jadi yang membedakan itu adalah nurani sebagai bangsa Indonesia yang memiliki integritas sebagai warga negara Indonesia. Ini adalah masalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini masalah nasionalisme, ini masalah pluralisme, dan ini masalah kenegaraan, bukan masalah akidah. Kalau bicara masalah akidah, kita berbicara akidah Islamiyah, itu adanya di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, di Saudi Arabia, bukan di sini. Saya sedikit berbangga diri. Saya tidak kecil hati pakai pici. Saya katanya itu ada ujungnya ilsi. Enggak apa-apa. Saya bangga itu, dan saya bangga berada di Perindo karena memiliki prinsip yang sama, cita-cita yang sama, dan nurani yang sama, bahwa masyarakat sekarang itu harus lebih sejahtera. Ekonominya yang sekarang ini kocar kacir akibat ketidakpastian politik, akibat dari negara yang seperti ini. Nah itu bersama kita Partai Perindo itu kita yakini kita masuk di situ karena adalah sederhana, ingin memperbaiki nasib ekonomi masyarakat. Masalah politik dikesampingkan, masalah politik dinomor duakan, masalah politik tidak menjadi prioritas. Tapi sekarang kita tampil di seluruh kabupaten kota 27 di Jawa Barat itu dengan misi bagaimana masyarakat ini bisa ekonominya membaik, kesehatannya itu terjamin, pendidikannya terjamin, petani juga terjamin. Itu intinya. Jadi akibat daripada kita ribut berbicara masalah politik,
yang terjadi di negara kita sekarang ini, maka masyarakat terabaikan. Masalah perut itu tidak bisa dibohongi. Masalah perut tidak bisa ditunda. Kesehatan juga seperti itu dan sebagainya. Maka dari itu, pada saat pada saat kekosongan kepada masyarakat, nah kita tampil Partai Perindo ini dengan sangat sederhana, dengan sangat santun, dengan sangat beretika. Nah inilah yang akan kita bawa, yang akan kita emban Partai Perindo. Seperti itu. Partai Perindo ini sederhana, Persatuan Indonesia. Tetapi ini jadi ketua umumnya adalah Pak Haritanu Sudibyo. Kita jangan pernah ragu berada di belakang beliau, karena niatnya adalah baik. Partai politik kalau tidak punya uang, itu akan jadi partai apa namanya? Bukan di sini dugemnya ini. Jadi itu sudah tidak ada apa-apanya. Tadi ada yang bilang omdo, jadi omong saja, janji-janji saja. Nah kan gitu. Kita tidak seperti itu, karena Pak HT itu punya uang, cukup. Jadi nggak pernah perlu khawatir, ya kan? Kita ini berada di Partai Perindo, nasibnya akan sama seperti partai yang lain. Cita-cita kita adalah bagaimana kita berjuang untuk masyarakat, memperbaiki ekonomi masyarakat, kita sejahterakan masyarakat itu. Tetapi kalau tidak pakai uang, itu sama saja, tidak ada apa-apanya. Namun jangan khawatir. Ada pernah saya dengar, ini mau seperti apa partai ini? Apa program kelanjutannya? Apakah kita mau seperti ini saja? Sebentar. Pak HT itu pada saat bersama dengan partai, dengan Pak Wiranto dan dengan Pak Surya Paloh di Partai Nasdem, itu keluar dana lebih dari 600 miliar. Beliau tidak menyesal sekarang membangun partai sendiri. Apakah ia tidak akan keluar uang? Jangan gelisah, jangan panik, tenang saja. Kenapa begitu? Pada saat partai ini digulirkan, pada saat partai ini dibangun, itu sudah terpikirkan, dirumuskan dalam ada ART 34 provinsi di Indonesia. Itu sudah ada anggarannya, sudah siap anggarannya. Saya ulangi, saya ketua DPW, ada sesuatu yang dibicarakan oleh Pak HT yang orang lain tidak tahu. Cukup saya ingin mengatakan dananya ada, tenang saja, mari kita berjuang. Saya mulai dari hal-hal yang ini. Jangankan itu, kita setelah pengurusan ini tersusun, kita akan melakukan rapat koordinasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan semua, termasuk masalah keuangan. Kalau sekarang kita buang-buang begitu, itu nanti telinga orang sudah siap mendengar. Itu akan didiskualifikasi. Nah, jadi ini bukan ormas. Kalau ormas itu kita ajukan proposal, nah nanti keluar berapa anggaran yang disetujui. Bukan seperti itu. Pak HT katanya tidak akan mau keluar dana kalau kita tidak mengajukan. Bukan ini. Mana Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan kota. Nah itu ada. Ini jangan salah pengertian. Anggaran yang kemarin itu yang Bocimi, ada yang mengajukan 911 juta untuk kebutuhan syukuran kita itu di Bogor. Tanyakan kepada DPP, apakah kita minta dana atau tidak? Kita tidak minta dana.
Memang kita disumbang, kita minta itu yang namanya ya nasi bungkus ada 2.000 karena yang datang 4.000, kaos 4.000. Nah kemudian ada helm itu 200, tidak lebih dari itu. Orang tanya, Pak Budiwan mintain uang dari mana? DPD angkat tangannya yang berani mengatakan sama saya sekarang bahwa saya dimintakan uang sama ketua DPW. Tidak ada. Orang penasaran. Dari mana? Dan saya ditanya di DPP, wah itu kemarin acara besar Pak katanya, itu kan butuh uang besar. Dari mana uang itu? Saya katakan 2 hal. Saya punya donatur dan saya punya uang. Selesai urusan. Ini yang berjalan, yang kita lakukan. Artinya bahwa sekarang ini belum waktunya kita meminta uang kepada DPP. Karena itu nanti dibuatkan rekening DPW, DPD, DPD itu adalah untuk menerima dana sesuai dengan program. Itu satu. Jangankan itu, berulang kali saya sudah sampaikan bahwa masalah saksi itu pun setelah kita selesai susun kepengurusan ini, itu sudah langsung kita susun daftar saksi masing-masing TPS 5 orang. Bukan hanya sampai di situ. Jadi semua akan kita buatkan itu rekening. Rekening itu kita laporkan ke DPP, kapan mau dibayar dan berapa kita tidak tahu. Ini membuktikan bahwa partai ini punya uang. Jadi jangan geger, jangan bingung, jangan panik, belum apa-apa. Saya ketua DPW sangat bertanggung jawab Partai Perindo di Jawa Barat. Tidak ada orang lain yang ditanya. Kalau terjadi apa-apa Partai Perindo, pasti saya. Tujuan kita adalah menang 2019. Itu saja. Saya ingin menyampaikan paradigma sebagai ketua, baik ketua DPW, ketua DPD, ketua DPC berbeda dengan pemilu-pemilu atau yang lalu atau partai-partai yang lain, berbeda. Saya ini sahabat. Saya sahabat. Ini tadi ketua bilang sederhana, bagi saya tidak. Malah lebih bagus kita memulai dari nasi bungkus bersama-sama. Yang penting semangatnya bersama. Jadi tidak ada arogansi. Jadi tidak ada itu yang namanya itu ingin dihargai, dihormati berlebihan. Bukan itu. Kita bersahabat. Saya adalah sahabat semua kawan-kawan. Nah, maka dari itu kita memulai partai ini dengan sangat cerdas. Ini adalah partai cendekia. Kita tidak akan menang dalam pemilu kalau kita arogan. Kita tidak akan menang dalam pemilu kalau kita itu tidak semangat dan setengah-setengah bahkan ragu berjuang di Partai Perindo. Ini saya ulangi. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus DPD dan DPC sekembalinya dari sini bawa semangat yang saya bawa dan kawan-kawan DPW bawa beserta ketua DPD. Ini di sini 27 kabupaten kota. Ketua-ketua DPD itu berada di sini, hadir di sini. Ini membuktikan apa? Ini adalah semangat untuk bersama berjuang. Partai mana sekarang itu yang bisa seperti ini? Karena kita harapkan jadi partai kalau ada acara di satu kabupaten kota atau di DPD yang lain, kita ingin bersama-sama hadir seperti ini. Indah sekali bukan? Ini adalah kertas yang putih. Saya sampaikan, ini kertas yang putih, partai yang baru akan menjadi partai alternatif, partai yang bisa menggantikan partai-partai yang lain dan partai pemenang 2019. Maka dari itu kita harus sederhanakan, kita harus kompak, kita harus solid. Jadi jangan pernah itu ada yang namanya DPD dan DPD itu berkotak-kotak, tidak ada. Saya tidak mau mengajari itu. Dan jangan pernah ada merasa
DPD ini dan DPD itu, dia lebih kaya, dia lebih subur, dia tidak ada. Dengan cara kita bersama-sama hadir dalam setiap kesempatan kegiatan di DPD masing-masing, ini artinya apa? Kalau perlu nggak usah khawatir, belum ada bendera, pinjam bendera itu dari kabupaten ini, dari DPD ini, ramaikan situ. Ini kebersamaan ini indah sekali. Tadi kertas yang putih kita ambil pulpen, jangan kita coret-coret, kita tulis saja dengan yang indah, bahasa yang sangat indah. Bahasa perjuangan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan. Ini kita jangan sampai itu menjadi partai seumur jagung. Apa itu? Hanya mengantarkan seseorang menjadi presiden atau wakil presiden, mengantarkan seseorang menjadi legislatif, mengantarkan seseorang menjadi bupati wali kota. Bukan itu, setelah itu bubar. Ada contohnya yang sepanjang tahun partai politik itu ribut dan ribut saja, tidak ada di sini. Jadi kita sama-sama begini. Nah nanti kalau ada kekurangan di satu kabupaten, Pak kami tidak sanggup, Pak kami kurang, ya kita bantu sama-sama, kita datang. Ada di Hongkong sana itu yang selalu curiga saja, akhirnya berkelompok gitu kan. Itu yang tidak diajarkan. Saya ulangi, sudah lama saya menyampaikan bahwa ketua-ketua DPD sekalipun itu belum dilantik sudah menjadi ketua DPD dan tidak akan saya cabut. Saya tanyakan siapa yang saya cabut? Tidak ada. Kenapa? Kalau ada ribut-ribut di Hongkong itu takut-ketakutan cabut? Nggak usah. Kita sama-sama. Mana Pak Yayat? Saya tidak ragu. Barangkali saya sedikit harus menganalisa. Ini harus diberikan penguatan agar karena itu 47 kabupaten kota itu menyusun. Hari ini tanyakan, sudah selesai semua? Sudah beres semua. Itu kita buat penguatan. Jadi jangan kebingungan lantas dikambing hitamkan kepada yang lain. Nah, jadilah masalah. Ini jangan terjadi. Saya hanya minta waktu 5 tahun, bahkan kurang dari 5 tahun. Mari kita solid, mari kita sama-sama. Bukan untuk saya. Tolong ditulis. Saya tidak akan mencalonkan jadi gubernur. Tidak ada itu. Dari DPR RI tidak ada. Terus mau jadi apa saya? Saya minta sekarang ini semua jadi dewan. Saya bangga kalau itu menjadi wali kota, jadi bupati, harus itu. Nah ini adalah ada hak dan kewajiban. Kewajibannya sederhana. Partai ini bukan ujuk-ujuk jatuh dari langit timpah kepala kita jadi sebuah mandat, bukan. Tolong ini dianggap sebagai apa? Sebagai karunia Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita amanah. Itu mudah. Saya diberikan mandat oleh ketua umum. Itu yang saya syukuri. Ketua umum tidak minta uang. Jangan bilang Dewan ini minta uang. Bukan. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, menang pemilu 2019, itu kebanggaan saya.